Ya, saudara, pemerintah terus berupaya melakukan pemulangan warga Indonesia yang berada di kota Wuhan, Hubei, Republik Rakyat Tiongkok. Bagaimana kesiapan pemerintah untuk memulangkan warga Indonesia? Sudah ada Lydia Simangunsong langsung dari Lanut Halim, Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Lydia. Ya, baik, terima kasih Gesmi dan juga Isakan. Segala upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya agar tidak terjangkit virus corona. Dan upaya perlindungan tersebut tidak hanya dilakukan bagi warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia saja, namun juga bagi warga negara Indonesia yang tinggal di Provinsi Hubei, Cina. Di mana nanti proses perlindungan yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan upaya evakuasi WNI yang ada di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Di mana nanti proses evakuasi ini akan dibantu oleh TNI Angkatan Udara. Dan bagaimana lalu kesiapan sejauh ini sudah dilakukan dan juga mekanisme evakuasi yang nanti akan dilakukan oleh TNI Angkatan Udara untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kita akan mengkonfirmasi saat ini sudah bersama dengan saya Kasubdispenum Dispen AU Kolonel Sus M. Yuris. Selamat malam Pak Yuris, apa kabar Pak? Selamat malam, kabar baik. Pak, sejauh ini sudah seperti apa kesiapan TNI Angkatan Udara dalam proses evakuasi warga negara Indonesia yang ada di kota Wuhan, Pak? Ya, sebagaimana kita saksikan di belakang saya ini, TNI Angkatan Udara sifatnya menyiagakan. Jadi saya ulangi lagi, menyiagakan. Standby on call, sewaktu-waktu mendapatkan perintah kita akan terbang. Namun rencana penerbangan sudah kita buat semuanya, hingga setting kru dan sebagainya. Kemudian juga petugas kesehatan yang akan berangkat mengevakuasi. Jadi menyiagakan sesuai dengan kebutuhan. Dan kita juga berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lain yang memang concern terhadap masalah ini, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kemenko Polhukam, terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, kemudian juga Mabes TNI, dan kami hanya menunggu perintah dari Mabes TNI saja. Namun semuanya diperintahkan siap, 24 jam bisa kita gerakkan. Sejauh ini sudah seperti apa koordinasinya Pak? Kapan direncanakan nanti akan TNI Angkatan Udara akan melakukan proses penjemputan warga negara Indonesia yang ada di Provinsi Wuhan, Pak? Kalau pertanyaannya kapan, namanya standby on call ya menunggu. Kapanpun diperintah, 24 jam prajurit TNI AU, personel TNI AU siap untuk berangkat. Nantinya berapa jenis pesawat yang akan disiagakan dan nanti mekanisme proses evakuasinya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Ya, rencana penerbangan karena ini akan menempuh jarak penerbangan yang cukup jauh, sekitar 2.600 nautical mile atau berapa kilometer nanti sekitar 2.300 kilometer. Nanti akan dibuat mekanisme penerbangan dari Halim Perdana Kusuma. Dia membutuhkan short stop untuk refueling, untuk mengisi bahan bakar di 2 titik. Rencananya seperti itu. Jadi setelah saya koordinasikan dengan Skadron Udara 17, kemungkinan titik yang dipilih adalah yang pertama Batam, kemudian setelah itu nanti akan ada di Sanya, di Pulau Hainan, baru kemudian ke Wuhan. Kalau memang Wuhan diizinkan oleh pemerintah atau otoritas setempat untuk flight clearance, untuk izin penerbangan memasuki wilayah negara China. Nanti untuk mekanisme evakuasinya nanti apakah nanti warga negara WNI yang ada di Wuhan ini akan disterilkan dulu atau diperiksa dulu di sana Pak, atau seperti apa Pak? Tentunya seperti itu. Koordinasi kami dengan Kementerian Kesehatan beberapa waktu yang lalu dalam rapat koordinasi, semua tenaga ahli akan dilibatkan dalam misi evakuasi ini untuk memeriksa siapa-siapa saja kondisi WNI yang akan dievakuasi. Jadi mungkin perlakuannya akan berbeda nanti. Itu nanti akan dinilai oleh dokter spesialis yang menangani hal ini. Ini di belakang kita saat ini adalah ada pesawat. Apakah nanti pesawat yang akan disiagakan seperti itu Pak untuk melakukan proses evakuasi Pak? Betul sekali, di belakang kita ini ada 3 pesawat Boeing 737-400 maupun Boeing 737 seri 500. Kami menyiagakan pesawat
3 ini tergantung nanti berapa jumlah WNI yang akan dievakuasi. Masing-masing pesawat kurang lebih bisa membawa 100 sampai 110 orang. Setelah dimodifikasi tempat duduknya, konfigurasi tempat duduknya masih mencukupi untuk 100 tempat duduk atau lebih. Ini berarti bisa dikonfirmasi bahwa landasan udara Halim Perdana Kusuma ini akan menjadi titik pendaratan bagi WNI nanti yang dari Wuhan ke Indonesia, Pak? Kami siapkan begitu, rencana kontingensinya seperti itu, rencana tanggap daruratnya seperti itu. Jadi titik awal di Halim Perdana Kusuma ini, Lanut Halim, kemudian nanti kembali juga ke Lanut Halim. Namun itu apabila jadi diberangkatkan sambil menunggu perintah dari Panglima TNI tentunya. Nanti setelah tiba dan setelah dievakuasi dari Wuhan, Cina dan juga tiba di tanah air seperti itu langsung, nah nanti penanganannya seperti apa, Pak, terhadap warga negara Indonesia yang sudah tiba di Indonesia? Apakah akan dikarantina atau seperti apa, Pak? Betul sekali, jadi karena ini adalah sebuah wabah yang mengglobal, kemudian virusnya juga gampang tertular, maka ada penanganan khusus yang harus diambil oleh tenaga medis setibanya apabila sekiranya nanti evakuasi WNI ini tiba di Lanut Halim kembali atau di Jakarta kembali. Tentunya akan ada karantina dulu untuk mendiagnosa atau menilai WNI yang kita pulangkan ini kondisinya seperti apa, dia suspek atau apa, dia terjangkit atau tidak, namun tetap harus menjalani karantina. Apakah direncanakan menggunakan pesawat Hercules juga, Pak, untuk proses evakuasi? Ya, kita memang ada cadangan untuk rencana menggunakan pesawat Hercules, namun dengan jarak yang begitu jauh, dan kita akan membawa warga negara yang memang sudah di sana sudah beberapa hari tidak mungkin ada yang kekurangan logistik dan sebagainya, dengan kondisi yang beragam, kondisi kesehatan yang beragam. Kemungkinan opsi pertamanya tetap menggunakan Boeing untuk kecepatan karena jarak penerbangan yang cukup jauh. Oke, baik, terima kasih Pak Yuri, selamat melanjutkan tugas kembali, Pak. Dan Gesmi dan juga Isakan, dan tadi disampaikan bahwa landasan udara Halim Perdana Kusuma ini akan menjadi titik pendaratan bagi warga negara Indonesia yang ada di Wuhan, Cina yang nantinya akan dievakuasi. Dan sejauh ini baik dari TNI Angkatan Udara masih menunggu koordinasi dari Kementerian Luar Negeri terkait dengan kapan nantinya akan dilakukan jadwal penjemputan bagi warga negara Indonesia yang ada di Provinsi Hubei, Cina. Dan demikian sementara informasi yang dapat kami sampaikan, Gesmi dan juga Isakan. Kita kembali ke Anda di studio. Baik, Lydia Simangunsong di Halim Perdana Kusuma, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.